Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai senjata yang khas. Ini semacam pisau, ya, dari tulang burung kasuari. Ini dari kaki atau lutut ke bawah, ya, atau mungkin malah lutut ke atas ini, sehingga tulangnya kuat sekali. Dihiasi seperti ini membuat semakin anggun, semakin mistis, semakin menakutkan, ya. Dan orang kadang-kadang membawa senjata kemana-mana, entah itu pistol, entah itu belati kecil, entah itu segala sesuatu yang membuat dirinya nyaman, terlindungi, dan itu selalu di tempat-tempat yang membahayakan seperti ini. Kalau ada sesuatu, orang bisa langsung ditusuk, set. Kamu jangan macam-macam untuk membela diri. Kemudian ini menjadi pengaman bagi orang itu. Menarik. Ini saya dapatkan dari Papua, ya. Dan ini menjadi bagi saya kenang-kenangan karena saya pernah berkarya di bumi Papua di sana. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya banyak orang ingin menunjukkan kenyamanan, perlindungan, sehingga kadang-kadang terlalu protektif terhadap diri sendiri, terlalu khawatir terhadap keselamatannya, terhadap kenyamanannya, terhadap keamanan rezekinya. Maka dia kemudian melupakan Tuhan dan mencari protektor, pelindung yang lain, yaitu seperti senjata, seperti mungkin di tempat-tempat yang bisa mencari kekayaan, yaitu bisa mencari mungkin jodoh, hari baik, dan semua orang lupa bahwa protektor, pelindung yang utama adalah Tuhan sendiri. Maka saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang Yesus yang mengutus 12 muridnya untuk pergi mendahuluinya, mewartakan kabar pertobatan. Kerajaan Allah sudah datang. Mereka harus bertobat. Dan itu 12 rasul diutus berdua-dua. Dan spiritualitas rasul, seorang utusan yang selalu mengandalkan Tuhan atau mengandalkan yang mengutusnya. Maka Yesus mengatakan, kamu pergilah, jangan membawa bekal, jangan membawa alas kaki, jangan membawa roti, jangan membawa pakaian 2 helai, membawa tongkat boleh. Dan kamu juga jangan khawatir, semuanya akan diatur oleh Tuhan sendiri, oleh yang mengutusmu. Dan kalau kamu masuk di suatu rumah dan diterima di situ, maka masuklah, makan minumlah sampai kamu pergi dari tempat itu. Dan kalau kamu ditolak di suatu kota, keluarlah, kebaskanlah debu di kakimu sebagai tanda peringatan akan kota itu. Dan nanti kalau kamu sudah masuk di kota itu, wartakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah datang. Saudara-saudari yang terkasih, semangat seorang utusan adalah jangan membawa bekal, jangan membawa alas kaki, jangan membawa roti yang berlebihan, jangan membawa pakaian 2 helai. Apa dibalik tujuan ini? Tujuannya adalah supaya mereka yang menjadi utusan Tuhan, rasul-rasul ini, yaitu kita semua yang dipanggil untuk mewartakan kabar sukacita Tuhan, selalu merasakan bagaimana Tuhan melindungi kita. The providence of God, yaitu Tuhan yang selalu menjamin, Tuhan yang selalu mengatur, memelihara kita dalam kondisi apapun. Ketika kita sudah dininabobokkan oleh segala fasilitas, kenyamanan, maka kita tidak akan pernah mengandalkan Tuhan karena segalanya itu sudah ada
maka kita pun juga tidak akan merasakan syukur kepada Tuhan. Tetapi ketika kita sungguh merasakan keterbatasan itu, kita akan merasakan bagaimana bagaimana Tuhan menjamin orang-orang yang selalu mewartakan kabar gembira kepada siapapun. Karena itu segala kesulitan pun akan dihadapi dengan penuh syukur. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa saat yang lalu saya ngobrol dengan orang-orang yang katanya pernah ikut kaderisasi gereja di bawah mungkin asosiasi CFM, family ministry ya, itu semacam mereka dalam keluarga itu menjadi semacam melayani dalam satu dengan yang lain, menunjukkan kasih Tuhan itu. Salah satunya adalah patriot. Nah, patriot itu katanya mendidik anak-anak itu atau orang-orang muda, tetapi juga sudah tua juga ada yang ikut, supaya selalu bertekun dengan segala perjuangannya. Dalam bahasa rohani itu supaya perseveransia, punya daya tahan, dan juga selalu merasakan Tuhan yang mengatur. Maka biasanya dibuat orang itu menjadi dalam titik nadir, titik yang terendah sebagai manusia, supaya kesombongan, keangkuhan, jabatan, profesi, mungkin saya sebagai pimpinan, tetapi dalam pelatihan itu biasanya dihabisi semua, supaya nanti kalau kita sudah merasa hancur sebagai manusia, tidak punya apa-apa lagi, kita mengandalkan Tuhan. Kita percaya Tuhan yang akan mengatur kita. Kalau kita sudah biasa menjadi anak orang kaya, tinggal suruh ini, suruh itu, kemudian kita dipojokkan dengan peristiwa itu. Kalau orang itu masih juga cheating, mencuri-curi, dia pasti belum merasakan maksimal bagaimana dia menjadi orang-orang yang diutus Tuhan. Karena apa? Belum merasakan providence of God, belum merasakan ketergantungan pada Tuhan. Karena ternyata materi, jabatan, pangkat, kemudian juga status sosial masih saya pegang, masih seakan-akan menjadi kebanggaan saya, dan ini belum layak menjadi murid. Tetapi ketika kita dipojokkan dengan peristiwa entah makanan, entah kondisi fisik, kadang disuruh naik gunung, kadang disuruh terjun ke kali, kadang sampai fisik kita habis, apalagi kalau itu sampai berhari-hari, sampai 10 hari, kemudian bisa disuruh meminta-minta, makan di sana sini, harus mengemis. Disitulah orang belajar, hanya Tuhan yang menjadi andalan saya. Maka saudara-saudari yang terkasih, ketika ada pelatihan-pelatihan itu, jangan Anda membanggakan itu semuanya, bahwa saya dulu begini, saya begitu, tetapi justru memupuk kesombongan. Tetapi di balik itu kita justru harus mengatakan, saya dulu dilatih seperti ini, dan sekarang buahnya saya merasakan. Tidak ada kekhawatiran. Dalam kondisi di mana saya tidak punya uang, tidak punya pegangan, kondisi di mana banyak masalah menghantui pikiran saya akan tetap berpegang pada Tuhan, akan tetap percaya Tuhan akan menjamin hidup saya. Dan disitulah kita diarahkan untuk sungguh-sungguh bersandar pada Tuhan. Dan nanti ketika kita sudah kondisinya nyaman lagi, kita ingat pengalaman itu sebagai pengalaman yang pembelajaran. Tidak hanya dilupakan, tetapi kemudian dibatinkan dalam hidup kita. Maka mari saudara-saudari yang terkasih, kita belajar dari pengalaman pahit hidup kita untuk diolah. Ternyata Tuhan menyertai kita dalam menghadapi pengalaman-pengalaman pahit, kegagalan-kegagalan itu. Sehingga nanti kalau menghadapi hal yang sama, kita sudah siap bagaimana Tuhan memperlakukan kita. Dan kita selalu mengenali tindakan-tindakan Tuhan di dalam kesulitan-kesulitan itu yang mengangkat kita kembali.
Saudara-saudari, salam kamir. Kekaguman ilahi mengarah pada iman dan